Yang lain mungkin ada yang ingin berbagi cerita misterinya di rumah yang ditempatin. Ayen kan juga tinggal di kontrakan, Yen ya? Ayan, Oke. boleh tuh. Apakah ada cerita Kalau yang sama? kalau di sini selama ini belum ada sih. Tapi teman aja yang berpengalaman kayak dia bilang dengar pas malam-malam gitu kan nggak mungkin lah ya. Kalau daerah sini kan terkenal kalau Jawa ya. Biasa anak kecil tuh jam 1 atau jam 12 malam kan pada nggak mungkin keluaran gitu kan. Apalagi Ya, anak ya kecil. benar. Nah, kalau di depan rumah ayah ini kan memang dibilang kayak berdekatan sama tetangga-tetangga. Jadi barat ini rumah ayah. Nempel rumahnya sama sebelah. Ya, ya, ya. Nempel. Di Oke. depan juga kayak cuma mungkin 1 langkah atau 2 langkah itu depan rumah. Nah, terus tuh kebetulan kamar Ain itu kan bener-bener kayak kamarnya kayak sekatan gitu loh, kayak pintu depan rumah cuma dikasih pintu lagi untuk jadi kamar. Nah, jam biasanya kalau denger gitu jam 1, jam 2 malam tuh suara anak kecil lari. Ketawa-ketawa lari. Tapi ya mungkin Ain pikirnya itu kayak anak-anak kecil yang lewat gitu kan. Tapi pas lihat jam, mikir lagi, lah kok jam segini anak-anak pada main, terus suaranya laki-laki, sedangkan tetangga Ain tuh rata-rata memang ada anak SD, itu cewek semua. Tapi anak laki-laki yang lewat nih. Cuma ya nggak terlalu Ain pikirkan, mungkin karena anak-anak yang dari kampung sebelah atau apa kan main lewat, ya biasalah kita nggak tahu juga kan. Tapi Ain orangnya masih logis aja sih, nggak mau mikir ke situ. Nah, terus di satu case itu teman Ain yang cerita, dia bilang, Ain kan dahulunya tuh di kamar atas, jadi Ain nggak tahu lah suasana kamar bawah karena Ain turun ke bawah tuh jarang sekali. Nah, terus sih dia bilang, Kak Ayen di mana? Kok air nyala katanya. Terus Ayen bilang, aku lagi nggak di dalam kamar, aku di luar. Terus mungkin cek aja, aku bilang kan. Terus dia bilang, aku udah ke atas tapi ternyata air nggak nyala. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, aku nggak tahu, aku bilang gitu kan. Nah, terus dia ke kamarnya, balik ke kamarnya. Terus dia ada dengar suara anak kecil nyanyi. Aku lupa sih nadanya gimana, tapi yang pastinya anak kecil itu nyanyi. Tapi dengan kondisi rumah sepi, tetangga juga udah malam, nggak mungkin anak-anak kecil nyanyi di walaupun ada samping kali ya, masih ngecil-ngecil kan nggak mungkin juga kan di samping kali anak-anak kecil nyanyi yang suram-suram kayak gitu. Nah di situ sih, tapi Ain kayak masih logis aja sih, soalnya kalau percaya hantu itu sebenarnya ke Ain sendiri itu nggak terlalu percaya karena Ayan belum pernah ngerasain dan ngejalan kayak ngelihat langsung, tapi amit-amit lah belum pengen ngeliat kayak gituan. Okay. Memang kadang tidak sedikit juga ya lagu-lagu yang dalam tanda kutip dikenal dinyanyikan untuk kepentingan atau menandakan sesuatu. Atau kalau ngomongnya di depan kali itu saya ingat satu lagu, kalau salah tolong dibetulkan. Itu justru lagunya itu populer sebagai lagu dangdut. Tapi ternyata banyak literasi yang menceritakan bahwa lagu itu ternyata adalah lagu yang menerangkan tentang pengalaman mistis seseorang. Kayak, waru doyong Kang Mas pinggir kali, ngaluyur mah Kang Mas sambil mencari yang lewat tadi, yang lewat di pinggir kali. Jadi waru doyong itu, waru itu kan pohon waru ya, berarti sejenis pohon beringin atau lain sebagainya. Waru doyong, doyong itu kan kalau tidak salah condong ya. Jadi waru doyong itu adalah beringin condong, waru doyong Kang Mas pinggir kali, di pinggir kali. Ngaluyur mah Kang Mas itu kan berarti keluyuran sambil mencari yang lewat tadi, yang lewat di pinggir kali. Banyak literasi yang menceritakan beberapa justru dibuat untuk menjelaskan kondisi kultur pada saat itu. Karena memang tidak sedikit di zaman-zaman tertentu ya, di Indonesia itu kan di tahun-tahun tertentu sempat terjadi kerusuhan besar yang kemudian ada pembunuhan mungkin atau apapun yang melibatkan kali sebagai tempat untuk membuang mayat dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kali sendiri itu bisa jadi satu sumber cerita yang dalam tanda kutip ya, yang mungkin saja berkemungkinan untuk cerita lagu-lagu suram yang Ayen ceritakan. Tapi lagu suram tersebut nggak masuk dalam list TikTok kan? Nampaknya masuk tuh, Bang. Itu lagu apa? Iya kan? Takutnya Ayen
belum hafal, belum tahu lagunya gitu loh. Nanti aku mau bikin lagu suram gitu ceritanya. Tapi Ayen itu termasuk yang penakut atau tidak, Yen? Penakut. Kalau di kantor kita dulu pernah ngalamin kejadian tertentu nggak, Yen? Lupa sih, Bang. Hantunya nggak sempat ada, Yen. Yang itu udah kecapean kan? Tapi memang kayak tidur kita, Bang. Menurut Abang Ayen pernah nggak sih cerita tentang hantu gitu kalau yang waktu di kantor? Nah, kita tuh pernah cerita tentang itu, misteri tali kutang di kantor. Anjir. Jadi kita itu pernah nemuin sebuah tali kutang di dalam ruangan kantor, Mas Wiki. Tali kutangnya itu warna putih. Kemudian kami semua itu kan penasaran ini tali kutang siapa. Nah, begonya kita di kantor, kita kemudian mencium tali kutang tersebut. Ini udah kan? Ya. Cewek kan kalau di kantor kan cuma 3 ya. Oh iya, yang itu. Ya, cewek di kantor itu cuma 3. 2. Iya nih. 3. Ya. Nah, salah satunya Ayen. Kemudian kita cium. Saya dari awal bersama teman saya itu Bang Darmin udah percaya bahwa itu aroma lotionnya Ayen. Tapi karena Ayen aku kan kita hanya tidak punya alasan untuk memojokkan kan. Jadi akhirnya cerita tentang tali kutang itu berjalan selama 1 bulan. Akhirnya kami anggap sebagai misteri tali kutang. Belum terpecahkan, Bang, ya artinya. Karena ya, Bang, itu ya? ruangan kantor yang full komputer dan printer ya. Jadi kenapa ada orang yang ganti tali kutang di ruangan kantor? Enggak masuk akal. Ya. Akhirnya satu hari kita main truth order dengan cara muter botol. Kenanya ke Ayen. Anjir. Terus Ayen berusaha untuk apa namanya? Dia truth aja. Ya, dia truth untuk jujur. Jujur. Ya, pada saat jujur dia bilang, "Bang, sebenarnya itu tali kutang Ayen." Serius. Dia terjawab. Copot itu toh. Itu serius, Yen? Serius, soalnya itu copot sendiri. Tapi aku nggak ganti di situ loh. Nggak ada, ngapain aku juga ganti di situ. Tapi nggak dibawa pulang ya, sengaja untuk membuat semua laki-laki berimajinasi. Iya, siapa? Aromanya. Wow, otak saya kemana-mana. Otak Anda kan memang walaupun tidak dipancing memang kemana-mana. Nampaknya. Oke. Auzan sendiri pernah nggak ada yang pengalaman yang menurut Auzan paling horor selama ini yang pernah Auzan alami? Kalau yang paling horor ya, mungkin bisa istilahnya tuh kalau dijelasin saya itu kayak Bang Wigit ya. Istilahnya kayak kalau kakak itu memang sensitif banget. Malah saking sensitifnya kalau kita omongin ya pernah istilahnya kalau dalam itu histeria atau kita biasanya punya kesurupan atau gimana. Cuma kan kalau yang saya kan istilahnya kan apa ya saya nggak bisa ngelihat gimana cara saya untuk percaya gitu kan. Itu ya istilahnya ya cuma bisa dengar aja. Tapi sama istilahnya itu ngapa sama itu ya kalau ngerasain bisa. Cuma ngerasain kayak oh kayaknya di sini memang agak kayak gitu-gitulah istilahnya ya. Cuma apa untuk pertama mungkin agak ke cerita lucu dulu kali ya sebelum kita yang menyeramkan. Jadi kan di sekolah kami itu kan saya itu kan sekolahnya di MTS negeri ya, di MTS negeri. Langsung lucu ini ceritanya. Yang ini menjelaskan pasti lucu nih. Ini pasti lucu nih. Soalnya apa? Jadi kan apa? Seramnya enggak, cuma kan itu kan kesurupan massal ya. Jadi pada saat kalau nggak salah tahun 2013-2012an gitulah tahunnya itu. Jadi apa? Ada satu orang itu namanya Pak Misrawi itu memang terkenal banget. Tapi itu salut banget sih. Istilahnya itu kenapa salut? Jadi kalau orang-orang itu kan tengah apa lagi kesurupan massal, yang lain-lainnya kan manggil-manggil orang pintar kan kita nyebutnya itu kan. Wah, terus apa dibaca-bacain nggak keluar malah makin ketawa itu kan. Tiba-tiba dia datang kayak hero gitu, pahlawan kesiangan. Tapi gayanya itu keren. Datang katanya.
Saya kan itu kan saya masih OSIS gitu kan, jadi kan bantu-bantu juga gitu tuh. Jadi gaya dia itu keren tuh kenapa? Kalau orang lain tuh pakai baca-baca atau gimana, keluar, dia nggak pakai ngelakuinnya pakai apa? Diludahin bang, serius bang, diludahin bang. Jadi ada satu kan mana yang paling kuatnya? Saya ini kan, dia pun langsung, katanya. Kok saya, waduh, ya. Dia itu langsung, jadi saya itu tinggal saking, jadi tinggal kok kuat bener atau gimana ya orang ini? Itu antara jigongnya mengandung COVID dan mengandung bau. Jadi itu terkejut bang. Jadi kayak baca-baca Al-Fatihah tiba-tiba, gitu langsung kok bisa yang lain capek-capek. Hantunya kan juga tidak mau diludahi dalam jumlah yang banyak kan. Iya. Jadi dikit udah nggak kuat. Nah terus itu, terus itu kan ada yang kedua itu agak lucu juga. Jadi kan kami kan selalu udah tahu Pak Amis itu hebat kan gitu kan istilahnya. Suara apa tuh? Nah jadi kan lanjut ya. Jadi kan ada satu orang itu cewek. Jadi dia kan yang istilahan tuh kayak langganan gitu kan kesurupannya. Jadi silahan tuh dia gitu yang paling sering dan paling pertamanya gitu kan. Duta kesurupan ya. Iya, kayaknya duta kesurupan kayaknya soalnya dia yang pertama itu ya. Ya jadi kan dia itu kan tiba-tiba itu kayak berontak tuh yang pas hari itu paling ingat saya tuh. Dia itu lari bang dari masjid tuh. Kan itu kan agak jauh kisaran 300 meter gitu lah kan. Jadi kan mereka tuh susah nahannya. Tiba-tiba kebangun tuh langsung lari ke belakang kan. Jadi kami tuh ngikut di belakang. Panggil Pak Misrawi. Oh iya langsung kan sama-sama itu. Pas itu tuh. Ya, dia lari-lari gitu. Jadi itu kan di bangunan belakang itu kan tingkat 2 kan. Jadi Pak Misrawi, ada apa katanya? Itu Pak yang situ yang biasa langganan tuh. Dia langsung itu biarin aja katanya. Lah Pak dia ke atas tuh Pak. Ya udah biarin aja katanya. Jadi nggak apa-apa nih Pak. Iya nggak apa-apa. Nggak tahu nggak apa-apanya itu bang. Rupanya dia naik ke atas. Udah naik ke atas tuh. Kan ada kayak namanya itu beranda gitu kan. Kan itu ada kayak pagar gitu. Dia lompat bang. Terus kan ada itunya kan, ada kayak ada istilahnya itu atap gitu kan. Jadi kami tuh udah Pak itu ngelompat Pak, enggak mungkin, enggak berani. Kalau ngelompat ya udah biarin mati. Oh ya udah santai aja. Tiba-tiba Pak langsung itu kan, kepak katanya. Waduh, tinggal satu. Jadi itu tuh kan ada kayak ada silokan gitu ya. Jadi ada satu kakinya itu masuk ke situ. Nah lucunya, jadi kan bilang, Pak ini serius Pak, ini nggak sakit Pak itunya. Ya kalau dia mau melompat ya urusan dia, katanya bukan urusan saya. Tinggal ini agak bingung juga jelasnya kan. Terus paling lucunya apa bang? Ketika udah jatuh, dia itu kesadar, nggak kesurupan lagi. Tiba-tiba dia bilang gini yang si ceweknya, pakai bahasa Ketapang ya. Alah bodohnya aku, kok aku ngelompat ya tinggal. Kok jadi? Jadi takut ada tapi ketawa pun ada. Jadi Pak Misrawi itu dalam mengeluarkan ludah itu ada modenya nggak tuh Bang Auzan? Misal kayak mode auto dan mode semi auto. Kayak semi auto. Kalau jumlahnya banyak, itu kayak senapan mesin bang gitu. Iya. Itu kayak masih shotgun bang ya. Jadi satu gitu. Itu yang paling lucu tuh. Dan ketika udah selesainya, saking udah capeknya. Jadi kan guru itu katanya ya udahlah katanya ini capek kita ngurus kok kayak gini terus. Jadi endingnya itu di sekolah itu. Jadi kalau yang kesurupan itu mereka itu langsung dikasih belacan, udah. Nggak tahu kenapa.
Cuma pokoknya ada kesurupan lagi, masukin belacan di itunya. Atau terasi kan kita nyebutnya kalau misalnya orang itu kan. Nggak tahu, jadi tanya ke teman-teman yang apa, yang Islam itu, yang rohani gitu. Jadi gimana kalau yang kesurupan itu? Enggak, langsung pakai belacan aja, udah langsung hilang. Nggak tahu, udah capek kita digituin terus. Suhu dia, suhu. Mungkin belacan itu kan terbuat dari udang. Udangnya mungkin udah ambil wudhu. Nampaknya ya. Kayak laut kan. Jadi nanti Bang Auzan, dari pengalaman Bang Auzan ini, akhirnya saya berpikir satu bisnis baru yang bisa kita gagas. Itu adalah serbuk pembuat serbuk untuk menyadarkan kembali. Jadi mungkin nanti belacan tersebut itu ingredientsnya kita tulis manfaat lain adalah untuk menyembuhkan kerasukan. Boleh. Bahan baru ya. Oke, seru juga sih cerita. Jadi berarti memang masing-masing kita pernah mengalami sesuatu hal yang horor ya, dan pengalaman-pengalaman horor tersebut pada akhirnya membuat teman-teman jadinya punya pemahaman sendiri. Saya secara pribadi itu kan saya tinggal di rumah yang memang dikelilingi hutan ya.